Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Putri Hairnisa, tempat belajar asyik seputar bahasa, pendidikan, dan ilmu pengetahuan lainnya. Aku Putri Hairnisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang super penting dan sering kita gunakan sehari-hari tanpa kita sadari, yaitu topik tentang pembentukan vokal bahasa Indonesia. Yuk kita pelajari sama-sama. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas pembentukan vokal bahasa Indonesia. Bahasa memegang peran kunci dalam kehidupan manusia karena berperan dalam proses berbicara. Bahasa dan berbicara mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi, artinya bahasa seperti kendaraan yang kita pakai untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Bahasa bisa dalam bentuk lisan, yaitu saat kita mengobrol, dan tulisan saat kita menulis. Bahasa juga bisa dalam bentuk bahasa isyarat yang biasa dipakai oleh teman-teman kita yang tuli. Lalu kemudian berbicara, yaitu cara menyampaikan informasi. Berbicara adalah tindakan atau proses saat kita menyampaikan bahasa itu secara langsung lewat suara. Salah satu jenis bahasa yang penting banget kita ketahui adalah bunyi vokal. Pengertian dari vokal adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya arus udara yang datang dari paru-paru tidak mendapat halangan sama sekali pada bagian alat ucap. Terlihat simpel, tapi ini vital banget loh teman-teman. Lalu selanjutnya ada peran bunyi vokal dalam komunikasi. Bunyi vokal itu tidak hanya untuk menyusun kata saja loh, akan tetapi punya banyak peran penting dalam komunikasi. Tahukah kalian bahwa bunyi vokal punya peran yang sangat penting dalam bahasa dan komunikasi kita sehari-hari loh. Bunyi vokal adalah suara yang keluar tanpa hambatan dari mulut kita, seperti A, I, U, E, dan O. Bunyi-bunyi ini menjadi pembentuk utama suku kata dan kata, sehingga tanpa vokal dan kata-kata akan sulit diucapkan. Selain itu, vokal juga membedakan makna, misalnya kata paku dan piki mirip, akan tetapi beda arti karena vokalnya berbeda. Dalam percakapan, vokal membantu kita menyampaikan intonasi dan emosi seperti marah, senang, atau sedih. Hanya dari cara kita mengucapkan kata. Vokal juga berfungsi untuk penghubung antar kata agar ucapan kita terdengar mengalir dan mudah dimengerti. Dalam bunyi vokal, kita bisa mengenali aksen dan dialek seseorang loh. Nah, intinya bunyi vokal adalah jantung dari tutur kata yang kita ucapkan. Tanpa mereka, komunikasi akan terasa datar dan membingungkan. Pembahasan selanjutnya yaitu huruf vokal. Selama ini kita mungkin diajari bahwa huruf vokal hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Akan tetapi, tahukah kamu, dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada 6 bunyi vokal yang biasa disebut dengan fonem vokal. Keenamnya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, fonem E dan E inilah yang sering dianggap satu, padahal berbeda. Contohnya bunyi E seperti pada kata merah dan bunyi E seperti pada kata besar. Meski dalam beberapa bahasa bentuk bibir bisa mempengaruhi kualitas vokal, dalam bahasa Indonesia bentuk bibir tidak terlalu menentukan arti atau makna dari kata yang diucapkan. Jadi fokus utama kita tetap pada bunyi vokalnya, bukan bentuk mulutnya. Seru kan? Sekarang kamu tahu bahwa bahasa Indonesia lebih kaya dari yang kita kira. Pembahasan selanjutnya, pembentukan huruf vokal. Tahukah kamu dari mana asalnya bunyi huruf vokal yang kita ucapkan sehari-hari? Ternyata sumber energi utama untuk membentuk bunyi vokal adalah aliran udara yang keluar dari paru-paru kita. Saat kita menghembuskan nafas, udara itu naik ke atas dan melewati pita suara yang kemudian bergetar karena tekanan udara. Nah, getaran inilah yang menjadi dasar suara. Tapi tidak berhenti di situ. Alat ucap kita seperti lidah, bibir, dan langit-langit mulut ikut bergerak dan membentuk rongga udara di dalam mulut, atau bahkan mengarah ke hidung. Perubahan bentuk rongga ini yang akhirnya menghasilkan bunyi vokal yang berbeda-beda. Jadi bisa dibilang suara kita itu adalah hasil kerjasama antara nafas,
pita suara, dan getaran mulut. Hebat ya tubuh kita ini. Pembahasan selanjutnya adalah pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Kalau kita lihat gambar bagan vokal bahasa Indonesia, kita bisa memahami bagaimana posisi lidah mempengaruhi bunyi vokal yang kita hasilkan dalam bahasa Indonesia. Ada 6 vokal utama yang bisa dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya dan depan belakangnya lidah saat kita mengucapkan. Ada 2 vokal tinggi yaitu I dan U karena lidah berada di posisi paling tinggi. Lalu ada 3 vokal sedang yaitu E, dan O di mana posisi lidah berada di tengah. Dan hanya ada 1 vokal rendah yaitu A karena lidah berada paling bawah. Dari sisi posisi ke depan atau ke belakang, I dan E disebut vokal depan dan E dan A adalah vokal tengah, sedangkan U dan O termasuk vokal belakang. Penjelasan ini membantu kita mengerti kenapa tiap vokal terdengar berbeda dan bagaimana tubuh kita membentuk suara secara alami. Menarik banget. Pertama, ada vokal tengah atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, yaitu ada huruf I dan U. Vokal tinggi yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke rahang atas. Hurufnya ada I dan pembentukan vokal tinggi atau atas yaitu huruf I dan U. Contoh kedua vokal ini masing-masing adalah ikan, tiba, padi, dan upah, juga, maju. Nah, itu adalah contoh pembentukan vokal I dan U, teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada vokal tengah atau madya yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Hurufnya ada E, dan O. Vokal tengah yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah agak menjauh dari rahang atas. Hurufnya adalah E, O, dan E. Fonem E juga adalah vokal tengah. Bagian lidah yang agak dinaikkan adalah bagian tengah dan bentuk bibir juga netral. Tentu hurufnya adalah E. Selanjutnya adalah contoh vokal tengah atau madya yaitu huruf E, dan O. Contoh ketiga vokal ini masing-masing adalah ejaan, rela, lele. Sedangkan huruf E adalah entah, besar, lemper. Dan huruf O adalah soto, obat, biro. Dan itulah pembentukan huruf vokal E, dan O. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah dimundurkan lagi sejauh-jauhnya adalah huruf A. Vokal rendah yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Hurufnya adalah A. Contoh vokal rendah atau bawah yaitu huruf A. Bunyinya adalah aku, batu, dan pita. Itulah pembentukan vokal A. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan mengenai materi pembentukan huruf vokal bahasa Indonesia adalah dapat kita simpulkan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya arus udara yang datang dari paru-paru tidak mendapat halangan sama sekali pada bagian alat ucap. Vokal mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita, terutama untuk berkomunikasi. Kita membutuhkan huruf vokal untuk menyusun kata. Tanpa vokal, huruf lainnya hampir mustahil dilafalkan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Pada dasarnya, huruf vokal yang umum diketahui hanyalah 5 huruf vokal yang terdiri atas A, I, U, E, O. Namun, kenyataannya dalam bahasa Indonesia ada 6 fonem vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah belajar bareng aku hari ini. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak
yang ingin belajar tentang ilmu bahasa. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video belajar seru lainnya. Terima kasih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.